Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Sama-sama ketik di kolom komentar, bersama Yesus aku kuat. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, bersama Tuhan Yesus aku kuat. Ada masalah, ada pergumulan, ada tekanan, ada orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Selama Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, ada satu kepastian. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita pagi hari bersama-sama. Di rumah kita masing-masing, kita akan sama-sama bersekutu, kita akan sama-sama belajar, sama-sama dengarkan firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Sehingga kita dituntun, kita diarahkan, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Yes. Kita ada dalam Bilangan pasal 22. Bilangan 22 ayat 36 sampai dengan ayat 41. Masih dalam kisah Bileam dan Balak, iya kan? Bagaimana Balak, Raja Moab, memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Dikirim utusan yang pertama, dikirim utusan yang kedua, dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan Balak ya untuk datang. Tapi Tuhan firmankan kepada Bileam bahwa hanya apa yang aku taruh dalam mulutmu, itulah yang harus kamu katakan. Ya, kita lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 22, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, finally kata Balak ya kan, akhirnya dia datang juga gitu kan. Keluarlah Balak menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan Sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Iya kan? Baru Balak bilang begini, sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Jadi menurut Balak ini Bileam gak mau niketin karena kurang gitu kan. Wah, upetinya kurang nih, bayarannya kurang nih, sehingga ditambahkan lagi di utusan yang kedua. Gitu. Jadi Balak menilai segala sesuatu dengan uang. Balak menilai segala sesuatu dengan uang. Oke, selanjutnya 38. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Bileam gak pusing, Bileam gak peduli kalau banyak uang atau kasih banyak uang, ancaman atau apapun. Yang Bileam melakukan hanya apa yang Tuhan taruh dalam mulutnya. Karena Bileam sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga Bileam tahu bahwa Tuhan hendak menyampaikan sesuatu, dan hanya apa yang Tuhan tahu dalam mulutnya itu yang akan disampaikan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak, dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu, sapi, dan kambing domba, dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya, Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Masuk dalam pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita lanjutkan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, didirikanlah bagiku di sini 7 mesbah, dan siapkan bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mesbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun, hal yang sama disampaikan oleh Bileam, perkataan apapun yang dinyatakan kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Bileam hanya melakukan apa yang
Tuhan sampaikan. Bileam hanya melakukan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam mulut. Namun di sisi yang lain, Balak hanya memperhitungkan segala sesuatu dengan uang. Balak berpikir ya bahwa suara Tuhan bisa dibeli. Balak berpikir bahwa berkat kutuk itu bisa dibeli. Balak berpikir bahwa perkara-perkara rohani itu bisa dibayar dengan uang. Tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Ketik di kolom komentar, tidak segala sesuatu bisa dibeli oleh uang. Amin. Kasih karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Amal, perbuatan baikmu, ibadahmu tidak bisa membeli keselamatan. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa ada orang yang memiliki segala materi, namun hidupnya masih kehilangan damai sejahtera. Karena Alkitab sudah mengatakan, orang yang mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan, orang itulah yang mengalami damai sejahtera berlimpah-limpah, tidak akan pernah kering. Orang itu yang akan mengalami kebahagiaan yang kita bilang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Orang yang memperhatikan firman Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang memiliki banyak materi, tapi hidupnya tidak tenang, tidak aman, takut, penuh kekhawatiran. Nah, hari ini kita belajar satu hal, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Materi tidak bisa membeli segala sesuatu. Balak berpikir bahwa suara Tuhan bisa dibeli. Balak berpikir bahwa hal-hal yang berbau rohani bisa dibeli. Tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Ada satu kisah juga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perjanjian baru. Kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Kisah Para Rasul 9 dan ayat 10. Perhatikan. Tentang Simon. Bukan Simon Petrus, sudah dikasih dalam Tuhan, tapi Simon tukang sihir ya. Lihat, dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 dan 10. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikut dia, berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Namun suatu kali Tuhan menjamah dia, sudah dikasih dalam Tuhan, namun dia tidak bisa move on dari kehidupan lamanya, sehingga dia berpikir bahwa hal-hal rohani bisa dibeli dengan uang. Dan itu yang dia sampaikan kepada Paulus. Kita lihat dalam ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kepada Petrus maksud saya. Ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, maka ia menawarkan uang kepada mereka. Ya, saudara, mau dibeli. Karena memang dulu zamannya pada saat dia menjadi tukang sihir, ya memang mungkin segala sesuatunya dibeli. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia melihat, oh bahwa murid-murid Yesus menumpangkan tangan, maka terjadi kuasa impartasi Roh Kudus. Dan dia pengen juga, dan dia bayarin katanya. Dia mau beli. Ayat selanjutnya, 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Dipikir bisa dibeli gitu ya. Ayat 20. Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Enggak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Engkau boleh punya segala sesuatu. Namun sadari betul bahwa kita tidak bisa membeli segala sesuatu dengan uang. Uang kita bisa beli, buat beli segala sesuatu, tapi tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Nah, ini yang perlu kita ingat, sehingga jangan sampai ketika Tuhan titipkan kekayaan, Tuhan titipkan jabatan, Tuhan titipkan kedudukan, lalu kita berlagak segala-galanya kita bisa atur. Wah, mengerikan, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi sehingga akhirnya kita menyalahgunakan pemberian Tuhan. Ingat, Alkitab katakan kepunyaan Tuhanlah emas, kepunyaan Tuhanlah perak, kepunyaan Tuhanlah hasil bumi. Apa yang ada dalam tanganmu saat ini itu adalah kepercayaan Tuhan dalam hidup. Balak menilai segala sesuatunya dengan uang. Balak menilai segala sesuatunya uang bisa membayar Tuhan. Uang bisa mengatur hal-hal sorgawi. No. Kau punya segala sesuatu.
tapi Tuhan yang mengatur hidup. Ketik di kolom komentar, Tuhan tetap yang mengatur hidup saya, bukan uang. Ketik di kolom komentar, Tuhan yang tetap mengatur hidup saya, bukan uang. Ketika kita menyadari hal ini dan kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka hidupmu tidak lagi diatur oleh uang, hidupmu diatur oleh Tuhan. Yesus pernah membentangkan sebuah perbandingan antara Allah cuma dengan satu, dengan Mammon. Hanya itu perbandingannya. Karena seringkali ini yang terjadi. Orang tidak lagi mengalahkan Allah, tapi orang mengalahkan Allah. Dan ini yang sedang terjadi. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Menjadi kaya tidak dosa. Tapi Alkitab katakan orang yang ingin kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam kesusahan. Karena orang pengen kaya akhirnya pinjol, orang pengen kaya akhirnya terlibat utang piutang, orang pengen kaya akhirnya korupsi, orang pengen kaya akhirnya menghalalkan segala cara. Nah ini yang berbahaya. Tapi kalau Tuhan memberkati, sudah dikasih dalam Tuhan, engkau akan terkagum-kagum dengan berkat Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pastikan betul. Kalau Tuhan menitipkan segala sesuatu, jangan sombong. Ingat segala sesuatu itu titipan Tuhan. Dipercayakan Tuhan kepadamu. Pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang telah memberi. Dan pakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita sadar betul, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan di atas segala-galanya, bukan uang di atas segala-galanya. Jangan sampai ketika kita dipercayakan banyak harta, kau percayakan ada punya kedudukan, kau dipercayakan punya jabatan, kau dipercayakan bisnis yang dahsyat dan luar biasa, lalu kau melupakan Tuhan. Ayub pernah mengalami. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Pastikan setiap kita sadar Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah menuhankan uang. Dia Allah, tetaplah Allah. Atur uangmu untuk menjadi berkat bagi banyak. Sehingga pada akhirnya hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya ini hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Balak menilai segala sesuatu dengan uang. Dia memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Sehingga ketika Bileam datang bukan karena sogokan. Bileam datang bukan karena bayaran. Bileam datang karena memang Tuhan izinkan dia datang. Itu terbukti ketika Bileam bilang, ketika Tuhan menghalangi jalan Bileam bilang, aku akan pulang jika ini kehendakmu untuk aku pulang. Namun Tuhan melalui malaikat bilang, kau pergi aja, tapi hanya apa yang hendak aku katakan kepadamu, itu yang harus kau sampaikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Betul, segala sesuatu butuh uang. Tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh uang. Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan hubungan adik kakak, suami istri, tidak bisa dibeli dengan uang. Kerukunan mertua dan menantu tidak bisa dibeli dengan uang. Kedamaian, ketenangan hati tidak bisa dibeli dengan uang. Apalagi keselamatan hidup tidak bisa dibeli. Pastikan setiap kita menyadari, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih, pagi hari ini kami mendengarkan firman. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami jalan. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kami lewat. Itu sebabnya kami perlu selalu bergantung dengan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu selalu bergantung dalam kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan tentang Balak yang memanggil Bileam untuk mengutuki umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Dengan berupaya dengan membayarnya. Sehingga akhirnya kami belajar di sini. Bahwa tidak segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Namun hari ini kami diingatkan Tuhan. Untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan uang. Kami tetap terus berserah kepada Tuhan. Bukan berserah kepada uang. Kami tahu Tuhan berkat-Mu daripadamu lah. Dan kami percaya apa yang berasal daripada Tuhan. Itu mendamaikan hati kami. Menentramkan tenang hati kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada.
Bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Biarlah firman Tuhan termaterai dalam hati dan hidup kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami. Biarlah hati kami damai, hati kami tentram, hati kami tenang. Asal ada makanan, asal ada pakaian cukup. Dan biarlah rasa syukur itu berlimpah dalam kehidupan kami itu. Karena kami tahu Engkau Allah yang memelihara kami sempurna. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami. Engkau Allah yang menuntun dan mengarahkan kami. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya hidup kami terpelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Ada yang memiliki konsep yang keliru tentang kekayaan, konsep yang keliru tentang uang. Tuhan ubah, Tuhan jamah hati mereka dalam nama Yesus. Sehingga hati kami selalu bergantung bukan dengan kekayaan materi dunia ini. Karena semuanya akan kami tinggalkan. Biarlah kami bergantung penuh dengan Tuhan. Karena kami tahu berkat dari Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami. Amba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Ada ya orang-orang yang mungkin hari-hari ini khawatir akan bisnis mereka. Khawatir akan usaha pekerjaan mereka. Pagi hari ini Amba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati dan hidup mereka. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, bergantung penuh, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, sehingga damai itu turun di hati mereka pagi hari. Satu persatu Tuhan berikan tenang. Satu persatu Tuhan beri kedamaian. Satu persatu Tuhan beri kesejahteraan di hati kami. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa, menyerahkan setiap pokok-pokok doa dari umat-Mu pagi hari. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa, menuliskan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Bahkan mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab satu persatu setiap pergumulan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap kekhawatiran kami bawa di altar Tuhan. Dan kami percaya doa kami didengar Tuhan. Doa kami dijawab Tuhan. Dalam waktu Tuhan yang terbaik dan cara Tuhan yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi hari kami juga berdoa. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuntun sertai langkah kami Allah. Kalau ada di antara umat-Mu yang mungkin hari-hari ini goyah imannya. Mungkin hari-hari ini sedang bimbang hidupnya. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Tuntun arahkan mereka Roh Kudus. Untuk mereka bertemu dengan jalan-jalan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa jika ada orang-orang yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online. Namun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi mereka Roh Kudus. Jamah hati yang terbuka di pagi hari ini. Jamah hidup yang dipersembahkan kepadamu pagi hari. Dan kalau ada di antara mereka yang rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi, Amba berdoa dalam nama Yesus. Bukakan jalan-jalan-Mu bagi mereka untuk mereka melihat kemuliaan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Pakai wadah doa pagi online untuk memenangkan jiwa, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percayakan datang waktunya di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, memuji dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa berkati kota, bangsa di mana kami tinggal. Kami perkatakan kota kami aman, kota kami damai, bangsa kami damai, bangsa kami aman. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa di mana kami tinggal diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan Yesus jamah masing-masing mereka. Sehingga mereka menyadari keberadaan mereka sebagai pemimpin-pemimpin ya Tuhan. Dalam tuntunan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Jagai bangsa kami Indonesia Tuhan. Jauhkan daripada segala permainan-permainan kuasa kegelapan. Jauhkan daripada permainan-permainan segala perdukunan orang pintar dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada tuayan-tuayan besar di bangsa kami Indonesia. Pakai kami orang percaya di bangsa ini Tuhan untuk menjadi berkat. Pakai kami di anak-anak Tuhan di bangsa ini, di mana-mana tempat kami berada, untuk menyatakan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya pergumulan kami Tuhan tolong. Kami percaya masalah kami Tuhan bela. Kami percaya apapun yang hari-hari ini menjadi tekanan dalam hidup kami, Engkaulah Allah yang membuat kami kuat menghadapinya, dan Engkau akan membawa kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapak yang baik. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan, hamba berdoa. Dijaga, diberkati, dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan lihat seruan hati istri-istri. Tuhan lihat seruan hati suami-suami. Tuhan lihat seruan hati orang-orang muda. Di dalam nama Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan. Dalam hidup suami istri yang dipulihkan terjadi dalam nama Yesus. Orang-orang muda yang pagi hari secara khusus bergabung dalam doa pagi. Tuhan jaga. Tuhan pagari, Tuhan luputkan dari segala yang jahat, luputkan dari segala pergaulan yang buruk. Tapi Tuhan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan ada dalam hidup orang-orang muda yang takut akan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan mengangkat hidup mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala, bukan itu. Oleh karena anugerah Tuhan atas hidup mereka. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, agar terus bergandengan tangan, agar terus menegakkan kerajaan dalam kebenaran dan kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus ada tua yang besar di akhir zaman ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sertai langkah kami sepanjang hari berjalan ini. Kami percaya Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan sertai langkah kami. Tuhan menuntun kami kemanapun Allah kehendaki kami melangkah. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Kami katakan terjadi apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, doa pagi kita selesai. Dan kita percaya pagi hari ini kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan langkah kita sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, jadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang atur hidup kita. Bukan uang yang atur kehidupan kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.